Halo semuanya, saya mengucap syukur sekali bagi Tuhan kita. Tuhan bekerja yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Jika saya menceritakan semua itu, ia tidak akan selesai. Dan hari ini coba kita lanjut ceritakan tentang Yesus Kristus. Hari ini kita baca Yohanes pasal 9 mulai ayat 1 sampai 12. Kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat kerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengabuk, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Sampai 12 kita baca. Saat kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab ada banyak yang firman Tuhan yang luar biasa. Sudah beberapa kali saya ceritakan ini. Saya pernah membaca beberapa buku-buku novel yang terkenal. Memang itu ceritanya menarik sekali. Saya membaca sering sampai malam dan sampai pagi. Dan di mana buku apa saja pun, jika saya baca 2 kali, 3 kali berulang, ya mungkin 2 kali bisa, dan ketiga bisa cari bagian-bagian menarik dan baca ulang, tapi tidak pernah membaca 4-5 kali ke atasnya. Tetapi Alkitab ini tidak seperti yang menarik kayak novelnya, tapi sekarang saya sudah membaca 100 kali lebih kitab Injil Yohanes. Hampir saya ingat semuanya. Tapi setelah saya membaca ini, pasti ada menemukan hal-hal yang baru, ya ada sesuatu yang luar biasa saya dapat temukan. Hari ini saya berpikir tentang Yohanes pasal 9. Lalu ada apa yang saya berpikir adalah, ini cerita yang lahir buta, yang ketemu Yesus Kristus. Ya, ini kemungkinan tidak hanya ceritanya, tapi sama dengan ceritaku. Saya berpikir begitu. Oh ya, apakah ini Yesus bermaksud tentang aku? Saya sering berpikirnya. Tahun 1962 saya bertemu Yesus. Dan setahun kemudian ini sudah menjadi 60 tahun ketemu Yesus. Dan bulan Oktober tanggal 7, itulah hari yang saya bertemu Yesus. Dan kehidupan saya sebelumnya sudah sama dengan seorang yang buta. Tidak ada sama sekali yang dapat dilihat di mataku, hanya ada keputusasaan saja. Walaupun saya ingin menemukan sesuatu, mau mencari, tapi tidak ada yang dapat dilihat. Tapi tahun 62, saya bertemu dengan Yesus Kristus. Mulai tahun itu, kehidupan saya mulai berubah.
Aku tidak berusaha melebihi daripada yang lain-lain. Memang saya membaca Alkitab dan berdoa sesungguhnya, tetapi kehidupanku sudah jauh berbeda dari sebelumnya, tetap berlanjut seterusnya. Ayahku, dia tahu terlebih dahulu bahwa aku sudah diubah. Setelah saya join masuk sekolah tinggi teologi, memang dia berada di dalam kesulitan tapi mendukung saya banyak sekali. Dengan begitu, saya dapat meneruskan kehidupan baru. Dan sebelumnya, memang aku ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan, sama dengan orang yang tidak punya masa depan, tidak punya sampai besok juga. Tapi setelah Yesus datang di dalam hidupku dan memimpin hidup saya, itu hal-hal yang baik sekali. Nah, seorang lahir buta ini mengalami semuanya. Tapi ada apa yang terjadi? Dia sekarang berjalan menuju ke sesuatu tempat. Biasanya dia setelah sarapan pergi ke pinggir jalan, mengemis di jalannya. Itu saja kehidupannya. Tapi apa yang heran terjadi, sampai sekarang dia mengikuti pikiran diri, keinginan diri, dan hidup sendiri. Tapi sekarang, firman Yesus memimpin dan menuntun seorang yang buta secara lahirnya ini sampai ke kolam Siloam. Dan yang heran adalah, setelah dia datang ke sana, dia kembali dengan matanya sudah melek. Apakah ini indah atau tidak? Ya, seperti yang buta ini, kehidupanku juga penuh dengan kegelapan dan gelap gulita. Tapi yang kelihatannya tidak sama sekali berubah. Tetapi setelah Tuhan masuk ke dalam hatiku, setelah saya bertemu dengan Yesus Kristus, aku menjadi berubah dan mulai terus menerus ada pembaruan datang di dalam hidupku. Jadi betapa indahnya, betapa saya bersyukur bagi Tuhan. Saya dapat hidup yang baru sekali. Mulai saat itu saya membaca Alkitab. Terus menerus saya membaca kitab banyak sekali. Nah, memang ini cerita-cerita yang sangat keras kiranya. Sebab di dalam kitab tidak sama sekali ada yang perasaan-perasaannya. Jika kita melihat satu kasus yang sama, tapi jika kita menambah perasaan, emosi atau tidak, tergantung itu terasa beda kan? Tapi untuk Tuhan menyatakan maksudnya sesuai dengan bagaimana adanya, dia hanya berkata faktanya saja, tidak sama sekali memasukkan emosi di dalamnya. Sejak kejadian sampai wahyu saya baca terus, ini awalnya terasa keras sekali, terasa sulit dimengerti. Tetapi di dalamnya, Yesus sungguh ada. Jadi, bukan sepertinya emosi, tetapi pendamaian sesungguhnya berada di dalam hatiku. Sebab di desa, waktu kecil kami tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi setelah makan malam, kami biasanya kumpul seorang teman, rumah temannya, yang tidak punya ayahnya karena meninggal dunia lebih cepat darinya. Jadi bagi kami, rumahnya agak bebas untuk main di sana. Di sana ada rumah kamar yang besar. Di situ kami kumpul dan main bersama. Dan pada malam, kami pergi mencuri apel dan berbuat yang jahat bersamanya. Sebab aku mempunyai banyak dosa. Jadi setiap doa pagi-pagi saya hadir minta ampun. Terus menerus saya berdoa untuk meminta ampun. Dan saya berdoa begini, Tuhan tolong bantu saya tidak akan datang di rumahnya. Jika saya main sama teman, pasti akan saya mencuri. Tolong Tuhan, bantulah aku tidak. Tapi tanpa sadar saya sudah tiba di sana. Setelah saya menerima pengampunan dosa, mulai saat itu, yang heran adalah saya tidak datang di tempatnya. Lalu teman-temanku berkata, ayo kamu, Oksu, kamu pergi mana? Oh, aku memang tetap di rumah, tapi membaca Alkitab. Jadi, saya menjadi berubah. Dan ada teman-teman yang sering ikut gereja.
Dan kepada mereka saya ceritakan kita harus terima pengampunan dosa dan bersaksi bagaimana saya terima pengampunan dosa. Setelah sebulan kemudian, Pak Pendeta sama yang lain-lain, mereka tidak ingin bergaul sama saya. Awalnya saya merasa sedih juga dan merasa tersendirian. Karena apa? Di mana hanya saya bisa pergi adalah gereja saja. Satu ketika saya ketemu seorang saudari di gereja dan saya bilang kepadanya, ayo saudari, kamu harus terima keselamatan Tuhan, menerima pengampunan dosa. Lalu ia berkata, kamu sadarlah, katanya. Apa kamu lebih baik daripada Pak Pendeta? Apakah kamu terlalu sombong enggak? Dia berkata. Saya terkaget juga. Setelah itu saya ditemukan bahwa mereka berkata tentang aku di gereja. Jadi waktu saya mau masuk ke kamar yang biasanya remaja-remaja bergaul, dan sebelum saya buka pintunya, saya dengar mereka berkata tentang aku. Katanya, si Bagus itu adalah orang yang lucu sekali. Aku setahu dia apa yang dia melakukan, tapi dia berkata apa? Dia nggak punya dosa. Ya memang dia sudah benar sekali karena dia sama saya berbuat banyak dosa. Tapi bagaimanapun saya memeriksa hatiku, pasti tidak ada dosa lagi. Sebab Yesus datang dan menghapuskan semua dosaku. Setelah itu, sebulan kemudian, Tuhan membuka jalan untuk saya bisa masuk ke sekolah teologi. Setelah saya berpikir ulang, waktu saya menerima pengampunan dosa, aku sama dengan seorang yang buta selahirnya. Seharusnya berusaha untuk makan 3 kali per hari, dan di mana tidak ada yang tempat saya cari pendamaian. Tetapi setelah saya temukan Yesus Kristus, setiap kali saya membaca Alkitab merasa senang, berbahagia, dan itu menjadi kegembiraan bagiku. Setelah saya masuk ke dalam sekolah misionaris, aku ini adalah seorang yang paling berkurang daripada mereka semua. Jika saya berpikir ulang, ya Tuhan itu yang luar biasa. Kehidupan itu sudah sama dengan kehidupan yang orang buta sejak lahirnya. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, seperti orang buta ini dipimpin oleh firman Tuhan dan menuju ke kolam Siloam. Ini sama dengan apa yang terjadi kepadaku. Dan pada saat dia pulang dengan mata melek, dan siapa saja yang ketemu dengan orang, dia berkata tentang Yesus Kristus, ya seperti aku tidak sama sekali pernah berusaha melakukan begitu. Dan lalu ini sudah 40 tahun berlalu. Selama 60 tahun ini, Tuhan bekerja melalui aku yang kurang ini untuk banyak orang menerima pengampunan dosa. Mereka yang hebat, mereka yang terkenal, atau yang tidak pun, mereka menerima pengampunan dosa dari khotbahku. Saya merasa bersyukur sekali. Nah, seorang buta ini, di mana siapa saja yang dia ketemu, dia selalu berkata tentang Yesus Kristus. Dan orang tidak suka dia. Orang-orang Yahudi kan. Walaupun begitu, dia sudah berharga, suka sekali dia sudah bersama dengan Yesus Kristus. Selama ia hidup kehidupannya, pasti akan ada awannya, seperti kegelapan, kesulitan datang kepadanya juga. Memang di dalam hidup juga ada banyak yang terjadi. Tetapi selama saya memandang Yesus Kristus, nah, ini menjadi masalahku, tapi bagi Yesus ini tidak sama sekali menjadi masalah. Memang masalah besar, kecil, kesulitan memang ada di dalam hidup saya, tapi hanya oleh Yesus Kristus semuanya dapat lepas dan mengatasi semuanya. Seperti orang yang buta ini menyaksikan Yesus Kristus. Dan selama 6 tahun akhir ini, saya dapat menyaksikan Yesus terusnya. Inilah kehidupanku yang saya merasa berbahagia sekali. Nah, sekarang sudah menjadi tua sekali. Jadi nggak tahu berapa lama saya bisa hidup lagi. Dan akhir-akhirnya rata-rata hidup menjadi lebih tinggi dari dulu kan. Jadi kemungkinan mungkin saya juga hidup beberapa tahun lagi. Tapi kira saya juga, ya saya juga merasa aku sudah tua. Kiranya aku selalu muda, tapi saya tidak bisa berkata aku masih muda.
lambung menjadi putih, dan tubuh menjadi tua juga. Tetapi jika saya berpikir tentang Yesus, ya selalu merasa heran sekali. Jika saya membaca Yohanes di pasal 1, Tuhan sudah memberi kuasa kepada mereka yang menerima namanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Setelah itu, banyak orang bertemu dengan Yesus dengan keadaan yang berbeda. Setelah firman Tuhan Yesus datang ke hatinya dan hidup baru, dan juga ada yang orang tidak terima firman Tuhan Yesus dan ikut pikirannya diri. Ini sudah dibagi dua dengan nyata. Tidak hanya kepada Yesus saja, kepada saya juga ketemu banyak orang. Dan selalu saya beritakan tentang Yesus, siapa saja yang saya bertemu. Dan siapa saja yang terima Yesus, mereka menjadi baru, dan mereka diberkati dan hidup dengan berkat Tuhan. Tapi kepada mereka yang tidak terima cerita dan firman Yesus Kristus, mereka masih hidup di dalam kegelapan dan kesulitan dan seterusnya. Jika saya berpikir hal ini, ya saya selalu mengucap syukur bagi Tuhan Yesus. Nah, cerita ada di Yohanes 9 ini adalah cerita kita. Kita bisa dapat memahami dengan begitu, ya kan? Selama sekarang ini, saya bertemu dengan banyak orang. Ada beberapa yang saya tidak bisa lupanya. Ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia. Ada saudari namanya Sun Ulsun. Setelah saya menerima keselamatan Tuhan, ialah yang pertama yang memberi khotbah dan Injil dan dia yang diselamatkan. Waktu saya masuk ke desa namanya Akokdong, aku sewa satu kamar. Dan pemilik mempunyai seorang kakaknya yang tinggal di rumah di belakangnya. Dan kakak dari pemilik itu, dia dirasuk roh jahat menjadi yang sakit jiwa dia. Dan istri adalah, dan mereka mau sekolahkan anak-anaknya di Kocang, agak kabupaten dari desanya. Dan ibu ini dia sendiri kerja di pertanian. Dan dia adalah seorang yang baik sekali. Jika saya minta tolong untuk sampaikan beberapa katanya, dia tidak akan menolak. Tapi suaminya sakit jiwa, selalu dia bongkar rumah dan membongkar rumah dinding dan nanti hancurkannya. Dan istri ini sendiri pergi ke gunung dan kerja sendiri dan jaga keluarganya. Dan setiap kali ada sempat saya beritakan tentang Injil. Dia adalah seorang yang baik hati dan dengar seru, tapi tidak terima firman Tuhan. Oh, kenapa hal ini jadi? Terus saya berulang beberapa kali. Dia terus dengar, tetapi tidak sama sekali terimanya. Nah, akhir-akhirnya saya kira, aduh, apakah saya obrol dengan siapa ini? Perasaan-perasaan aneh akan muncul. Di manakah orang seperti ini? Apakah ini sungguh manusia enggak? Sampai saya berpikir sampai demikian. Tapi, satu ketika, waktu saya baca kitab di dalam kamarku, ada yang kunjungi tempat pemilik saya. Dan mereka saling tanya, kasih kabar, kemungkinan tamu dari pemiliknya. Mereka berdua duduk di luar, tapi terdengar di dalam kamar saya juga kan. Lalu, ada yang pedagang ini datang, dia terus bertanya kabar ini dan yang lain. Untuk sementara mereka obrol-obrol seterusnya, lalu mereka lihat panciku yang di depan kamar saya. Lalu, ia bertanya, "Aduh, kamu sewakan kamarnya?" katanya. "Oh ya," katanya. "Ya, minister gereja, penginjil dari gereja datang." Dan ibu ini berkata, "Oh, Papa pendeta," katanya. "Oh, beliau datang dari mana?" Katanya datang dari Daegu. "Apakah ada yang datang untuk percaya Yesus?" Jawabnya, "Iya, memang beberapa anak-anak aja," katanya. Dan ibu itu terus bertanya tentang aku banyak sekali. Lalu saya membawa kitab.
Dan keluar dia dan ketemu, halo selamat siang, apa anda percaya Yesus? Tapi dia berbohong, aku tidak percaya Yesus katanya. Memang dia benar sekali percaya Yesus, tapi katanya aku tidak. Lalu saya tanya, kenapa anda berbohong? Sebab dia orang yang miskin. Jadi jika dia percaya Yesus, katanya mungkin malukan Yesus. Jadi dia bohong. Waktu itu saya beritakan Injil kepada ibu itu. Yang heran terjadi, sepanjang kehidupanku, dialah pertama yang menerima keselamatan dari firman yang saya sampaikan. Jadi setelah itu ibu ini berubah banyak sekali. Jika saya berdoa, sekitar 70% doa untuk dia. Dan dia juga sungguh-sungguh orang yang setia dan terima firman Tuhan dalam hatinya juga. Sepanjang hari dia jual barang dan pada malam dia datang. Dan setelah ibadah selesai, bersahabat bersama, lalu pada jam malam dia pulang ke rumahnya. Dan besok pagi ia siapkan sarapan untuk anak-anaknya dan membuat sup dan membawa kepada saya. Lalu itu dia berkata, waduh, pada kemarin saya pulang ke rumah, ketemu serigala, waduh, takut sekali. Sering berkata gini. Lalu apa yang saya lihat, kehidupan dia mulai berubah. Dulu dia tidak sama sekali mempunyai harapan apa-apa. Sepanjang hari dia membawa kayak ikan-ikan kecil dan rumput laut, membawa di rumah ini dan yang lain dan jual semua. Tapi desa itu tidak ada uang kan, dan kasih beras, kasih kacang. Jadi tukar itu dan membawa banyak setelah pulang ke rumah, memotong kayu atau syamak untuk suami yang buta dan menjaga anak-anaknya. Jadi saya melihat dua ibu. Ada yang satu, dia adalah yang keluarga dari pemilik rumahku, dan satu lagi adalah saudara Sun ini. Ini menjadi berubah setiap hari. Waktu itu saya harus dipindahkan ke kota Gechang. Waktu saya mau pindah, dia pergi ke kota yang jauh dan beberapa hari kemudian baru datang di tempat saya. Tapi di depan kamar saya, biasanya ada panci tapi sudah tidak ada. Jadi kiranya waduh, sudah berputus asa. Dan minggu depan dia datang di kota Gechang untuk cari saya. Biasanya pada pasar buka, saya menginjili di sana. Jadi kami bertemu di pasar dan dia sama saya duduk di bawah pohon dan obrol tentang kita. Banyak orang melihat kami. Dan saya berpikir tentangnya. Bagaimana ibu ini bisa lanjut kehidupan rohani? Saya ceritakan kepadanya, saudari, coba dengarkan kataku. Ya, pada saat ibadah minggu, ibu sendiri siapkan khotbah dan sampaikan firman. Saya bilang, saudari ini terkaget. Waduh, kenapa? Bagaimana? Dia baru pulang dari Jepang sebab dia masih belum begitu jelas bahasa Korea, katanya. Jadi tidak akan mungkin bisa, katanya. Dan saya berpikir tentangnya. Jika dia tidak menginjili, memberitakan Injil, ya kehidupan rohani tidak akan tahan. Dan juga tidak ada yang memimpin dia di sana. Jadi saya harus suruh dia memberitakan Injil seterusnya. Lalu ini menjadi tengkar samanya. Aduh, saudari, kenapa Anda menganggap sepi aku, mengabaikan aku? Katanya, kenapa aku mengabaikan Pak Pendeta? Aku tidak, dia berkata. Nah, jika hamba Tuhan suruh, lakukanlah. Apa kata-kata yang lain banyak sekali, saya bilang. Nah, itu pertama kali saya bilang diri hamba Tuhan. Lalu dia ikut, oke, aku akan lakukannya. Dan pada saat dia memulai belajar Alkitab, dan banyak anak-anak kecil datang dan berubah olehnya, itu menjadi luar biasa. Dan banyak orang
yang dirasuh roh menjadi bebas dan banyak yang menerima keselamatan Tuhan. Ada seorang pendeta, Pak Hijin, dia juga terima keselamatan oleh saudari itu. Dan juga banyak hamba-hamba menjadi hamba Tuhan yang terbaik. Jika saya melihat hidup perempuan ibu itu, ya, kepada mereka yang punya Yesus dalam hatinya dan tidak, itu sudah jauh berbeda. Apapun memberikan kepadaku, tapi aku tidak akan menukar dengan Yesus. Tadi sore saya adakan pertemuan pers, sekitar 60 orang kumpul. Dan semuanya wawancara yang terbaik di Korea. Nah, setelah press conference meeting, tapi waktu itu saya memberitakan Injil kepada mereka. Saya sampaikan Injil Yesus. Memang itu tidak punya cukup waktu, tidak bisa panjang-panjang, tapi bagaimana saya menerima pengampunan dosa, ini apa yang saya sampaikan kepadanya. Tadi ada yang berkata, yang bilang, aku terima keselamatan juga, yakin juga yang menjawab. Nah, Injil ini yang kami sampaikan, memang tidak semua terima, tidak semua diselamatkan. Walaupun mereka berkata, aku percaya, akhirnya ternyata tidak. Tetapi, setiap orang yang punya Yesus di dalam hatinya, dan itu sudah jauh berbeda, tidak dapat diperbandingkan kepada mereka yang tidak punya Yesus. Dan semua kesulitan, kebahayaan, dan sakit penyakit akan berlalu oleh Yesus. Yang sakit 38 tahun, yang kemarin itu kan. Dan juga pengemis ini yang selalu mengemis di jalan. Dia selalu meminta sedekah, uang sedikit, ada apa yang lagi dia ingini lagi. Tetapi hikmat dari Yesus datang kepadanya. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mau melawannya, tapi mereka tidak dapat mengalahkan orang yang buta sejak lahir ini. Lalu akhirnya dia ketemu Yesus lagi. Ya, betapa hal ini indah sekali, ya kan? Nah, sekarang saya juga dengan seorang buta sejak lahirnya, tapi lalu saya bertemu Yesus, dan tidak hanya saudari Sonusun yang tadi, dan berikutnya banyak ibu-ibu terima keselamatan, dan lalu bapak-bapak dan remaja pemuda-pemuda terima keselamatan juga. Dengan begitu, sudah banyak waktu berlalu. Saya sudah melihat Tuhan Yesus sudah mengubahkan banyak hidup orang di sekitar saya dan mengubahkan hidup mereka juga. Dan jika kita membagi dunia orang dengan dua, ada mereka yang punya banyak uang atau tidak, itu tidak masalah. Atau yang terkenal atau tidak, itu pun tidak masalah. Tapi yang punya Yesus atau tidak punya, dengan ini semuanya akan terjadi. Dan bagaimana caranya kita percaya Yesus? Tujuan kedatangan Yesus adalah hanya satu aja, untuk selamatkan kita dari dosa. Untuk selamatkan kita, dia mati atas kayu salib dengan menumpah darah dan mati. Dan kematian Yesus dan penumpahan darah di atas kayu salib, itulah menerima hukuman dosa karena dosa kita. Dengan begitu, semua upah dosa kita, Yesus telah tanggung di atas kayu salib. Sebab begitu, ia telah selamatkan kita dari dosa kita. Tapi kepada mereka yang tidak tahu hal ini, masih mereka hidup di dalam dosa. Tapi setelah diberitahukan hal ini, oh iya, benar sekali, dosaku telah dihapuskan oleh darah Yesus. Hanya kita terima hanya satu fakta ini saja. Ada apa yang terjadi? Dalam hatinya menjadi satu dengan hati Yesus. Kalau begitu, siapa saja dia akan menjadi hidup yang baru, akan menjadi kehidupan dan orang baru. Aku ini sekarang sudah menjadi tua. Dan beberapa saat kemudian saya akan menjadi 80 tahun. Tapi saya merasa berterima kasih saya bisa naik ke mimbar dan memberi khotbah. Sampai sekarang memang tidak ada yang menolak saya jangan ke mimbar, tidak ada yang bilang.
Tapi saya selalu berfikir, waduh, masih saya bisa khotbah, saya naik ke mimbar, merasa syukur sekali. Dan selama 3 minggu sebelumnya, saya mengunjungi 10 kota-kota dan sampaikan firman Tuhan seterusnya. Banyak orang terima keselamatan Tuhan. Dan para hamba-hamba Tuhan, mereka memberi sempat khotbah kepadaku pada ibadahnya. Ada yang kasih 2 kali khotbah, ibadah minggu pagi dan malam juga. Dan Pak Pendeta sendiri datang duduk dan dengar firman yang saya sampaikan. Mereka setuju dan dengar. Ada yang sampai menangis terima dengan gembira sekali. Dan pada sore tadi saya sampaikan press conference itu menjadi luar biasa. Pada saat saya memberitakan kepadanya, awalnya saya harus berkata sesuatu sebelum mulai kan? Waktu itu saya ceritakan tentang Injil Yesus Kristus. Dan lalu bagaimana Yesus menghapuskan semua dosa kita. Dan banyak orang dengar apa yang saya sampaikan. Memang nggak tahu berapa banyak yang percaya. Tapi ini memang press conference, tapi saya memberitakan Injil kepada press. Sekitar 30-40 menit saya sampaikan khotbah dengan membuka Alkitab. Bagaimana saya menerima pengampunan dosa. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan terima pengampunan dosa. Dan bagaimana kita terimanya. Dan mereka juga bertanya banyak kepadaku. Pada saat saya memberi jawab, selalu saya memberitakan khotbah juga. Dan berikutnya, pada saat kami membuat press conference dengan versi baru, kemungkinan saya mau ceritakan lebih mendekati kepada mereka. Hanya hari ini menceritakan outline saja dan sarankan mereka percaya dulu. Sekitar 60 press koresponden datang. Dan jika mereka semua terima keselamatan, betapa indahnya itu kan? Nah pasti mereka beberapa yang sudah terima keselamatan Tuhan. Nah, pada saat kita hidup di dalam ini, tujuannya apa? Jika orang hidup 90, 80 atau 70 tahun, kita hidup diri dan bertemu banyak orang. Sepertinya begitu. Di dalam hidup kita, Tuhan memberi sempat untuk kita ketemu Yesus Kristus. Dan kepada mereka yang bertemu Yesus dalam hidupnya, mereka akan menjadi orang yang baru, jauh lebih beda dari sebelumnya. Mempunyai penuh harapan bagi Tuhan, mengasihi Yesus, dan menyaksikan firman-Nya. Dan tidak ada yang suruh tentang hal ini, tetapi pasti mereka akan mengerjakan. Itulah hal-hal yang luar biasa. Dan juga saya sampaikan kepada mereka, bagaimana mantan Presiden Ghana, John Atta Mills, terima keselamatan Tuhan. Ia juga seorang yang ikut gereja yang rajin sekali. Tapi sebelum ia meninggal dunia, dia tidak mencari pendamaian. Akhirnya dia meminta tolong kepadaku. Memang saya sampaikan kepada Pak Presiden, itulah apa yang saya spesialis. Dengan begitu saya jelaskan bagaimana orang menerima pengampunan dosa. Bagaimana saya ceritakan kepada beliau adalah, Pak Presiden di Ghana berkata, pada saat dia bangun dari tidurnya, dia kira berapa lama saya bisa hidup lagi. Kiranya mungkin maksimal 5 hari mungkin dia hidup. Dia berkata sendiri. Dan pada sore hari itu ia meninggal dunia. Nah, katanya sebelum dia meninggal dunia berkata, aku tidak terima pengampunan dosa. Nah, lalu saya bertanya kepada beliau, Pak Presiden, bagaimana engkau tahu Anda orang berdosa? Katanya, aku sudah berdosa sebab jadi aku orang berdosa, berkata. Lalu saya bilang, oh itu tidak akan mungkin. Pak Presiden terkaget. Di manakah negara menentukan orang yang berbuat dosa menghukum diri? Berapa tahun dia akan dipenjara, ya kan? Apakah di Ghana ada seorang yang pencuri menentukan diri akan penjara selama 3 tahun? Begitu enggak? Oh tidak. Ya, memang presiden pun tidak akan menghukum diri sendiri. Pasti hakim harus menghakiminya. Tuhan adalah yang hakim.
Kata dia, oh ya itu benar sekali. Ya Pak Presiden, apakah Anda ingin membaca? Apakah Anda pernah membaca surat keputusan pengadilan dari Tuhan kepadamu? Pak Presiden heran juga. Apakah ada surat keputusan pengadilan untukku? Ada juga, pasti. Di mana itu? Dia tanya. Itu pasti ada di Alkitab. Mau lihat, mau baca? Dia mau baca katanya. Roma 3 ayat 23 dan 24 saya katakan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 23 ini tidak ada Yesus Kristus. Hanya manusia saja yang berdosa. Sebab itu mereka berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat ke-24 ada Yesus Kristus. Kristus Yesus. Kristus Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ia sudah ada di sana. Dia mati atas kayu salib untuk kita dan menebus kita dari dosa, selamatkan kita dengan kasih karunia, dengan cuma-cuma telah dibenarkan. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Ya Pak Presiden, saya bilang, inilah surat keputusan pengadilan tentang dosamu. Jadi mantan Pak Presiden Ghana, John Atta Mills, berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus datang. Tuhan Yesus sudah datang. Dengan kematian ia atas kayu salib, ia telah menanggung semua dosa Pak Presiden. Dengan begitu, dengan kasih karunia, oleh kasih karunia, tanpa pembayar, tanpa melakukan apa-apa, tapi oleh kasih karunia dibenarkan, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah surat keputusan pengadilan tentang dosamu Pak Presiden, saya bilang. Lalu Pak Presiden merasa heran dan berbahagia sekali. Oke, aku telah dibenarkan, aku telah disucikan, aku telah dikuduskan. Ya, dia tidak tahu ada apa yang dia harus melakukan. Ya, benar sekali, aku tidak tahu hal ini. Ya, yang heran adalah sampai sekarang banyak orang mereka tahu Roma 3 ayat 23. Satu ketika saya pergi ke Ethiopia. Di sana ada seorang rektor dari universitas. Dia telepon ke sana dan berkata, ya Pak Pendeta, aku adalah seorang lektor dari sebuah universitas. Dari sini ke tempat Anda di sana butuh 8 jam perjalanan. Dan saya ingin sekali bertemu Anda. Jika engkau izin ketemu saya, aku akan berangkat dari sekarang. Jadi saya suruh dia datang. Lalu dia akhirnya datang. Tapi malam hari itu, saya merasa capek sekali. Jadi saya ceritakan samanya untuk sementara. Lalu saya bilang, Pak Rektor, saya mau minta maaf. Saya masuk istirahatan. Biarkan Pak Pendeta Yongju Pak obrol samanya. Dan malam hari itu, Pendeta Yongju Pak beritakan Injil kepadanya. Dia terima keselamatan. Dan besok pagi saya bangun. Dan dia menjadi orang baru. Sungguh dia merasa sangat berbahagia. Lalu dia pulang begitu saja. Nah, dengan ingatan-ingatan ini sudah banyak sekali ada di dalam hatiku. Orang yang lahir dengan buta ini, dia ketemu Yesus. Dan setelah itu, siapa saja yang dia ketemu selalu ceritakan tentang Yesus. Sebab hatinya penuh dengan kasih Yesus. Dan perempuan tangkap dari perzinahan. Setelah dia diselamatkan oleh Yesus, siapa saja dia ketemu, dia terus berkata tentang Yesus kepada siapa saja yang dia ketemu. Ya kan? Terus menerus. Saya juga setelah terima Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa,
Lalu saya bisa ceritakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Itulah hal-hal yang baik sekali. Nanti ya akan ketemu Yesus kembali kan. Nah, dia tidak lagi pengemis, tapi dalam hatinya ia berpikir, aku sekarang sudah melek, sudah bisa buka mataku, sudah bisa cari kerja, sudah dapat hasil uang, dapat menikah sama perempuan yang cantik. Dan begitu dia hidup sehari-hari dengan memuji Tuhan, betapa indahnya kehidupan dia, ya kan? Dan para hamba-hamba Tuhan dari kami juga, ada pendeta Kim Gi-sung. Dia adalah dulu ya bergaul kasus pembunuhan dan dia dipenjarahi. Dan dari sana ada apa yang terjadi adalah di dalam penjara ada seorang pembunuh yang lain juga ada. Dan dia menembak pistol dan membunuh 6 orang. Lalu, tapi kelihatannya dia hidup dengan damai sekali. Satu ketika, dia berkata, yang ini berkata dia tidak punya dosa. Jadi, yang seorang nama Kim Gi-sung masih narapidana waktu itu, dia tanyakan kepada dia, kenapa kamu tidak punya dosa? Dan sesuai dengan Alkitabiah, dia jelaskan semua kepada Kim Gi-sung. Dan memang orang ini tidak sama sekali pernah ikut gereja. Jadi apa yang dia berkata, ya sejujurnya tidak sama sekali mengerti apa maksudnya. Oh kau minta tolong ulangi lagi. Berapa kali dia mengulangi tentang Injil Yesus, tapi ini tidak bisa dimengerti dia. Akhirnya, yang si pembunuh itu membuka bajunya dan mengeluarkan buku rahasia pengampunan dosa dan dilahirkan kembali. Di sini ada cerita apa intinya itu. Ya, coba Anda baca dan harus kembalikannya. Dia, ya oke baik, pasti akan kembalikanmu. Dengan ini dia pinjam bukunya. Setelah dia membaca buku, ya memang masih belum bisa ngerti. Dan dia baca ulang mulai sore. Dan tengah malam dia terus baca, sudah menjadi pagi-pagi, sudah baca juga. Terus menerus dia baca seterusnya. Tapi masih belum bisa dimengerti. Jadi minta tolong kepadanya. Oke, tolong jelaskan lagi. Dan dia usahakan belajar. Oke, oh ini maksudnya dengan begitu. Dan sudah 2 kali bangunkan dia karena susah ngerti dan dijelasin lagi. Dan akhirnya sudah matahari mulai terbenam. Dan dia sudah pasti bahwa dosanya sudah dihapuskan dengan sempurna. Jadi, seorang nama Kim Gi-sung berubah banyak sekali. Dan sekarang ini, setelah 15 tahun, dia tinggal di dalam penjara. Lalu 3 bulan sebelum dia keluar, ya, dia terima keselamatan Tuhan dan terima Roh Kudus. Dan dengan begitu, selama 15 tahun dia ada di dalam penjara. Ada apa yang dia melihat adalah kepada mereka yang terbaik di dalam penjara ada 3 orang, yaitu 1, pimpinan Kristen, yang kedua pimpinan Buddha, yang ketiga pimpinan Katolik. Ini per 3 orang, mereka hidup seperti yang Yesus. Seperti begitu mereka orang-orang baik, orang-orang yang suci kelihatannya. Tetapi selama 15 tahun ada apa yang dia lihat terus adalah mereka kelihatannya baik sekali, tapi setelah mereka keluar dari penjara, berbuat jahat dan ditekam lagi. Jadi dalam hatinya Tuhan menuntun dia. Dan dia berpikir bahwa ya sekitar 3 bulan kemudian dia akan keluar dari penjara. Memang di dalam penjara tidak ada yang bisa berdosa kan. Jadi selama 10 tahun lebih dia tidak berdosa. Kiranya mereka sendiri, mereka tidak akan dosa lagi. Tapi setelah keluar mereka berbuat jahat dan ditangkap dan balik lagi. Dan pada saat dia datang pulang ke kamarnya, mengucap terima kasih kepada orang tuanya, minum alkohol sama teman-teman, langsung mereka berdosa lagi. Pasti dia akan berpikir gitu.
Kalau begitu, ya dia ditangkap berulang-ulang beberapa kali kemudian, pasti dia akan mati di dalam penjara. Dia nggak bisa tahan, dia tak mau melakukan begitu. Jadi dia berpikir, bagaimana aku tidak akan balik ke penjara? Lalu dia akhirnya berpikir, jika ada yang bisa menuntun aku, mengajar aku dengan baik-baik, mungkin saya tidak akan balik ke penjara. Lalu dia cari siapa yang memimpin dia. Nah, memang secara rohani dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya, terakhir kali dia mencari penulis, yaitu saya. Dia telepon kepadaku. Dan dia berkata, ini ceritaku bagaimana. 3 bulan kemudian saya akan keluar dari penjara. Dan boleh saya datang kepadamu dan belajar daripadamu? Ia bertanya. Dan saya suruh dia datang. Lalu, waktu saya masih melayani kota Daejeon, dan dia tulis surat kepada ayahnya. Ayah meminta maaf, aku akan keluar dari penjara tanggal berapa, bulan berapa. Saya akan pulang ke rumah, akan salam kepada Anda terdahulu. Tapi kalau begitu, saya akan berdosa lagi sama teman di desa. Jadi, saya akan kunjungi di pendeta dulu, dan lalu akan kunjunginya. Dan bapaknya berkata, iya, baik. Aku ingin ketemu kamu juga, tapi jika kamu cari jalan yang lebih baik, ikutlah itu aja, dia berkata. Dengan begitu, saudara Kim Giseng ini datang di gereja yang saya melayani. Waktu itu saya suruh dia tinggal di kamar yang kosong. Selama dia tinggal di gereja kami, setelah sebulan kemudian, dia senang karena dia tidak akan berdosa dan ditangkap lagi. Selama 3 bulan, dia tidak berdosa lagi. Dia merasa berbahagia sekali. Setelah 1 tahun kemudian, dia tidak balik ke penjara. Dia merasa berbahagia sekali. Lalu saya suruh dia masuk sekolah misionaris. Lalu dia masuk sekolah misionari, belajar tentang pelayanan. Setelah itu, selesai latihan sekolah misionari dan menjadi penginjil dan pergi ke tempat pelayanan dan bertemu saudari yang baik dan menikah. Nah, hidup dia menjadi bahagia sekali. Dan sekarang, dia sudah menjadi hamba Tuhan yang bagus sekali. Kali ini, akan mengunjungi negara-negara di Afrika. Dia sudah di sana untuk persiapannya. Dan setiap kali saya berpikir, dia adalah saudara yang berharga sekali. Barang siapa di antara kita, walaupun aku juga yang tidak sama sekali berguna sebelumnya, tapi setelah Yesus masuk ke dalam aku, sebab Yesus memimpin aku, jadi dapat memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan hampir semua keluargaku semua menerima keselamatan Tuhan. Banyak kali saya berpikir semuanya ini sangat-sangat syukur sekali. Dan juga saudara-saudari yang diselamatkan oleh Tuhan bersama dengan kami. Aku sudah menjadi cukup tua. Dan waktu saya memimpin seminar di Amerika, selalu saya berpikir, waduh Tuhan, siapakah aku? Jadi Tuhan memberkati aku. Jadi banyak orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan. Dan ada beberapa gereja yang sepenuh jemaat terima keselamatan Tuhan juga. Saya merasa senang, berbahagia. Nah sekarang sudah cukup tua. Berapa lama saya bisa hidup lagi nggak tahu kan. Tapi aku hidup untuk Injil Yesus, itulah yang baik sekali. Tapi seorang buta lahirnya, dia selalu mengemis kepada banyak orang. Tapi setelah dia ketemu Yesus, hidup baru dapat dimulai. Yesus mengaduk ludah itu dengan tanah, lalu menguruskan pada matanya dan suruh dia pergi basuh dirimu kolam Siloam. Nah, cerita yang ini apa? Tidak ada yang bisa berkata hal ini kepadanya, dan dia hanya hidup dengan pikirannya sendiri. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, suruh apa? Pergilah, basuhlah dirimu kolam Siloam. Sampai sekarang dia ikut pikirannya sendiri dan hidup. Tapi sekarang dia mengandal firman Tuhan dan berjalan menuju ke kolam Siloam. Oh, meminta maaf, apakah ini jalan ke kolam Siloam? Sebab aku ini adalah seorang buta. Aku ini cari jalannya. Apakah ini jalannya benar ke kolam Siloam? Apakah tidak ada hambatan di sana? Apakah itu danau dalam?
Berapa kali-kali ulang dia terus tanya dan sampai ke situ. Memang orang ini tidak sama sekali pernah berfikir mau ke kolam Siloam. Seperti begitu, aku juga tidak sama sekali berfikir aku bisa menjadi penginjil dan pemberitaan Injil. Tapi setelah Yesus datang di dalamku, seperti orang yang buta ini kenalkan Yesus. Jadi bagi saya hanya kata-kata tentang Yesus, yang lain gak ada apa-apa. Terus saya sampaikan tentang Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan memang berapa banyak orang dengar dan paham sudah masih tidak tahu. Tapi Tuhan telah kasih banyak orang bisa kenal kepada kami. Dan juga banyak pres dapat kenal dengan kami dengan baik-baik. Jadi mengucap syukur sekali bagi Tuhan lagi. Jadi siapa saja yang bertemu dengan Yesus. Dan tidak lagi kita sendiri hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Jadi siapa saja pun tidak akan hidup seperti manusia yang lama. Setelah Yesus datang di sini dan memimpin kita, dan sebelum hidup saya selalu susah hidup, membenci diri. Sebab itu, setelah saya percaya Yesus, setelah saya dipimpin oleh Yesus, ya, aku tidak tahu bagaimana saya menginjili, tetapi memulai sedikit-sedikit tentang pengampunan dosa. Tuhan menuntun aku sampai ke sekolah misionari. Setelah itu juga semuanya yang diajak, tapi aku tidak. Akhirnya saya masuk ke desa namanya Apkoktong. Selama 9 bulan saya tinggal di sana. Saya kiranya hanya saya bersama dengan Yesus sendiri selama 9 bulan. Ya sering tidak ada makanan, tidak hidupnya susah. Tapi sepertinya mukjizat Tuhan kasih makanan, itulah hal-hal yang luar biasa. Saya tidak sama sekali mengulur tangan untuk uang atau makanan pun tidak sama sekali tidak. Terkadang Tuhan memberi makanan kepadaku. Hidupnya menjadi luar biasa. Saya selalu mengucap syukur. Hidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang diberkati banyak sekali. Sungguh aku ini seorang bukan apa-apa, mempunyai banyak masalah. Tapi setelah percaya Yesus dan memberitakan Injil di mana-mana di seluruh dunia, dan kali ini menyampaikan firman Tuhan di Amerika, banyak orang, banyak gereja terima keselamatan juga. Ya, saya sering berkata, Tuhan, kenapa engkau mengasihi aku? Siapakah aku? Aku ini adalah seorang yang paling jelek dari manusia. Yang jahat dan kotor. Saya berpikir tentang masa yang lalu setelah saya menjadi tua. Waktu saya memulai sekolah misionaris, membuka gereja-gereja baru, dan mengutus misionari-misionari ke luar negeri. Semuanya menjadi seperti mukjizat dan mengadakan Christian Leaders Fellowship dan juga sekolah teologi mulai di Amerika. Apa saja yang kami melakukan, Tuhan bersama dengan kami. Jika saya berpikir besok, merasa sangat-sangat penuh harapan. Sampai hari kematianku, melalui firman Tuhan yang Maha Kuasa, saya dapat hidup dengan begitu besar. Itulah yang saya sampai mengucap berterima kasih banyak sekali. Yesus yang ada di dalammu. Tinggikanlah dia dan dengarkan olehnya dan ikutlah dia. Kebahagiaan yang tidak akan kita cari di dunia ini akan ada. Pendamaian akan ada di sana. Tadi kami ada terus berkata tentang hidupku Injil Yesus Kristus kepada pres-presnya. Dan ada beberapa yang menerima pengampunan dosa. Dan juga Tuhan suruh saya, izin saya menyaksikan Yesus melalui hidupku. Dan minggu depan saya akan diberi sempat bertemu dengan 4 presiden dari 4 negara di Afrika. Dan setelah saya balik daripadanya, bulan November, kami memutuskan akan datang ke Israel. Dan sebab COVID, kami akan sedikit memundurkan. Dan panitia-panitia kami membantu dan merawat jaga dengan baik-baik. Jadi merencanakan dengan baik-baik olehnya. Waktu kami pergi ke Israel itu pun merasa berbahagia juga. Dan minggu depan kami
Aku kunjungi 4 negara dan bertemu dengan 4 presiden di Afrika dan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat kami di sana. Itu menjadi berbahagia bagi saya juga. Sungguh aku hidup yang gelap dan jahat sebelumnya, tapi sekarang aku sudah menjadi berubah dan sampai saat tak berdiri terhadap Tuhan, Tuhan pasti akan membantu aku. Dengan apakah saya dapat menukar dengan Yesus ini? Ya, setiap kali saya berpikir tentang Yesus, selalu penuh dengan syukur berterima kasih. Aku ini bukan orang apa-apa, tapi ia berkata kepadaku dan izin saya memberitakan Injil. Jadi saudara, kasihlah Yesus dan jangan mengikuti keinginan-keinginan duniawi dan jatuhlah di dalam Yesus Kristus. Kalau begitu, Anda semua akan menjadi Yesus di zaman ini. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami semua tidak bisa melepaskan diri pada dosa dan kegelapan dengan diri sendiri. Tapi setelah Yesus datang di dalam hatiku, setelah kami menerima firman-Mu dalam hati kami, Yesus tetap ada di dalam kami dan memimpin kami dan menerangkan firman-Nya dan izin kami beritakan Injil. Kami mengucap syukur sekali kepadamu Tuhan. Sekarang seluruh dunia masih kabur tentang mengetahui tentang Injil. Tapi Kunyus Mission dapat bangkit dan sekarang mengerjakan untuk menutupi seluruh dunia dengan Injil Yesus Kristus. Berkat yang Engkau memberikan kepada kami, Tuhan tolong memberikan kepada semua jemaat-jemaat kami. Dan tidak hanya kami sendiri yang berbahagia, tetapi banyak orang yang dapat menerima berkat melalui dengar firman Tuhan dan Injil Yesus Kristus. Seperti Yesus berkata, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Dengan satu kata ini menetap di hati orang buta ini. Di dalam hati kami juga, tolonglah firman-Mu dapat menetap di dalam hati kami. Dan biar kami bisa menjadi Yesus yang kecil menerangi dunia ini. Melalui seminar kitab kali ini, semoga banyak orang dapat menerima keselamatan Tuhan dan dilahirkan kembali. Semakin banyak kami berfikir, kami mengucap berterima kasih banyak dan gembira sekali. Yesus yang luar biasa ini. Tolong Tuhan membantu, tidak ada yang menolak Yesus. Tolong memberi anugerah kepada kami. Melalui seminar ini, Tuhan, ini dapat disiarkan ke seluruh dunia. Biar Tuhan kerja kepada mereka, tolong memberi bijak kepada mereka. Biar mereka terima firman, dan biar mereka terima berkat. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.